Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dan tentang kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, ini sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Zabur, dan Injil, itu sudah tidak asing lagi, karena sudah tercampur dengan perkataan manusia dan sudah dibawa isinya, yang mereka buat untuk mendukung politik kerajaan Romawi, kemudian adanya cerita-cerita dongeng, dan isinya ada yang menistakan para nabi rasul. Kemudian disisipkan pula ajaran paganisme. Oleh karenanya, salah satu tujuan Al-Quran diturunkan adalah menjadi hakim terhadap kitab-kitab sebelumnya, menjadi standar kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi isi kitab tersebut, kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, dinyatakan benar jika bersesuaian dengan Al-Quran atau dibenarkan oleh Al-Quran. Jika tidak sesuai dengan Al-Quran, maka isi dari kitab-kitab tersebut telah menyimpang. Sebagai contoh, Al-Quran memuliakan para nabi dan rasul sebagai manusia terbaik, manusia pilihan Allah Ta'ala di antara kaumnya. Tetapi mereka menceritakan sebaliknya, yakni menistakannya, menggunakannya. Kemudian Al-Quran dan As-Sunnah menceritakan yang dikorbankan adalah Ismail alaihissalam sebagai ujian bagi kedua Nabi tersebut, yaitu Nabi Ibrahim dan putra tunggalnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ishak alaihissalam masih belum lahir, Jadi yang pernah menjadi anak tunggal atau putra tunggal adalah Ismail. Kemudian digantikan oleh Allah dengan domba yang besar, Dan di buku mereka, yang dikorbankan adalah Nabi Ishak alaihissalam. Itu contoh penyimpangan yang mereka lakukan. Kemudian contoh lain di Al-Quran menyebutkan bahwa seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalam diberitakan oleh Allah Ta'ala untuk hanya beribadah, menyembah kepada Allah Ta'ala, mentauhidkannya. Tapi di buku mereka simpangkan dengan menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan anak Tuhan dan dikenal dengan ajaran Trinitas, yakni menyekutukan Allah Ta'ala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penyimpangan lainnya. Dan tentang keutuhan Al-Quran, Allah Ta'ala sendiri menjamin pemeliharaannya, terbukti sudah 1400 tahun tidak berubah. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah Muhammad SAW yang paling agung, yang bisa kita saksikan sampai hari ini dan tetap utuh sampai menjelang hari kiamat nanti. Sedangkan mukjizat para nabi dan rasul yang sebelumnya hanya tinggal kisah, yang diberitakan oleh Allah Ta'ala, yang tidak bisa kita saksikan sendiri. Kemudian kitab-kitab yang lain selain Al-Quran, Allah Ta'ala tidak menjaga, tidak menjamin keasliannya. Allah Ta'ala hanya menjamin atau memelihara, menjaga Al-Quran saja, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, Al-Hijr ayat 9, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dan salah satu cara penjagaan Allah Ta'ala adalah banyaknya para penghafal Al-Quran.
di dunia ini ya, mulai dari zaman Rasulullah SAW ya, dan para sahabatnya sampai hari ini sudah ada jutaan kaum muslimin yang telah menghafal Al-Quran ya, baik dari usia anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Seandainya ya, jika seandainya seluruh kitab di dunia ini lenyap ya, termasuk hardware serta softwarenya ya, yang tersisa hanya manusia ya, hanya manusia dan jin, maka kitab yang pertama kali bisa ditulis ulang dengan tidak meninggalkan satu huruf pun, yakni sesuai dengan aslinya 100%, hanyalah Al-Quran, karena banyaknya yang menghafal Al-Quran. Maka tidak ada orang yang mencela ya, menghina, mengolok-olok Al-Quran dan para penghafalnya, kecuali orang kafir, orang munafik, orang fasik, dan orang-orang bodoh atau orang tolol yang tidak waras akalnya. Ini selanjutnya nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun menjelang hari kiamat sebagai salah satu tanda-tanda kiamat besar. Beliau akan mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW, menegakkan dan memimpin dengan menggunakan Al-Quran serta Sunnah ya. Tidak membawa syariat baru ya, dan tidak membawa syariat beliau yang diturunkan kepada Bani Israel ya. Hal ini sebagai perwujudan ikrar ya, janji seluruh para nabi dan rasul alaihi wasallam dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 81-82 terhadap Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir ya, yakni untuk membantu dan menegakkan syariat Islam yang dibawa oleh beliau, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seandainya seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalam beserta umatnya dan seluruh manusia itu hidup di akhir zaman, yakni ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus, maka wajib bagi mereka mengikuti syariat beliau SAW. Wajib bersyahadat untuk masuk agama Islam. Jika tidak bersyahadat, maka bukanlah mereka orang-orang Muslim ya. Dan tempat mereka pasti kekal di neraka, jadi orang-orang kafir. Maka tertolaklah perkataan dia, seorang profesor liberal ya, yang mengatakan bahwa orang yang percaya pada Tuhan apa saja, percaya pada kehidupan akhirat dan berbuat baik akan masuk surga ya. Ini salah. Yang benar adalah barang siapa yang hidup di akhir zaman setelah Nabi Muhammad SAW diutus dan mati ya, tidak masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Rasul terakhir, ini Rasulullah Muhammad SAW, pasti masuk neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.